Hadirin yang kami hormati, acara yang kita tunggu bersama, yakni pembicara utama yang ketiga sebagai pembicara pamungkas dalam kegiatan seminar nasional. Kami undang dengan hormat sebagai moderator Bapak Sumasno Hadi, MP, kami persilakan untuk ke depan. Pembicara yang ketiga yakni Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman, MA. Kami persilahkan, waktu dan tempat kami sediakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan sesi seminar kita yang terakhir untuk pembicara yang ketiga, pembicara utama yang ketiga. Saya harap kawan-kawan peserta seminar masih antusias, masih semangat, masih cukup bisa menyimak. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara utama kita. Sebentar saya kenalkan, meskipun sebagian besar saya kira cukup mengenal beliau. Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, SAG, MA. Tempat tanggal lahir Amuntai 9 Desember 1971. Beralamat tinggal di Cempaka Putih, Gang Limau, Banjarmasin. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Al-Falah, Madrasah Aliyah Al-Istiqomah, Fakultas Usuluddin Yayan Antasari, sarjananya ya, lalu magisternya di Faculty of Religious Studies, McGill University, Kanada, dan doktoralnya di Faculty of Arts and Humanities, Utrecht University, Belanda. Beliau dikenal sebagai pakar sosiologi agama kalau saya tidak salah, dan saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang dulu dikenal sebagai IAIN. Jadi saya kira cukup kalau saya bacakan lagi, ada banyak deretan karya ilmiah, karya tulis, baik makalah, buku, dan beliau sangat produktif menulis baik secara ilmiah maupun populer, karena kita mengenalnya sebagai kolumnis di Pos. Jadi saya kira kesempatan hari ini beliau hadir, kita manfaatkan untuk menerima, mendengarkan pandangan, pendapat, dan pemikiran beliau mengenai topik yang kita angkat hari ini, sastra dalam lintas disiplin. Dan dugaan saya sebagai pakar sosiologi agama, bidang atau disiplin agama akan memperkaya kita dalam memahami ya topik-topik sastra yang lintas disiplin. Saya kira demikian pengantar saya. Prof. Mujib, siap? Kita diberikan waktu sekitar 45 menit untuk pemaparan dan 15 menit nanti untuk kita berdiskusi. Silakan waktu dan tempat, boleh, mobiling boleh, fleksibel saja. Cek, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tuhsa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan moderator Pak Sumasno dan teman-teman panitia, Pak Sainul Hirmawan, Ibu Nurmiliani tadi, siapa namanya? Iya, dan seluruh peserta ya, para dosen dan adik-adik mahasiswi sekalian. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan kehormatan kepada saya untuk hadir di sini dan berbicara tentang topik yang sebenarnya bukan keahlian saya, yaitu sastra dan agama. Dan ini mendorong saya untuk membaca lagi buku-buku yang saya punya, meskipun di tengah-tengah kesibukan jadi kepala sekolah di UIN Antasari, jadi nggak sempat juga. Baru tadi siang tulisan ini selesai. Saya memang tidak membuat PowerPoint karena
PowerPoint itu tidak bisa dipublikasi sebagai karya ilmiah. Jadi saya lebih baik menulis esai meskipun jelek itu ada esainya gitu ya. Dan tadi saya sudah serahkan secara elektronik kepada Mas Zainul Hirmawan. Nah, di sini saya menulis, dan mungkin kalau dibacakan Anda akan bosan sekali, apalagi ini sudah sore, jadi saya akan mempresentasikannya secara lisan, nanti bisa dicek saja ya. Judul esai saya adalah Sastra dan Agama, memotret manusia beragama dalam bentuk isi dan pencarian. Salah satu kutipan yang paling saya suka dari filosof dan penyair Muslim anak benua India, yaitu Muhammad Iqbal, di dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, itu adalah bunyinya begini: Religion is not a departmental affair. It is neither mere thought, nor mere feeling, nor mere action. It is an expression of the whole man. Agama itu bukan persoalan sebagian saja. Dia bukan sekedar perasaan, pikiran, atau tindakan. Agama adalah ekspresi keseluruhan jati diri manusia. Nah, ini saya kira sangat menarik ya. Karena yang mengungkapkan ini adalah seorang filosof sekaligus penyair. Dan sangat relevan dengan pembicaraan kita pada sore hari ini. Kalau secara khusus dalam pandangan Islam, memang agama itu adalah fitrah yang diwahyukan, yang membimbing fitrah yang ada di dalam diri kita. Fitrah itu adalah asal kejadian diri kita yang sejati, yang primordial. Nah, karena itu tidak heran kalau tadi agama dianggap sebagai ekspresi keseluruhan jati diri manusia. Nah, lalu bagaimana dengan sastra? Katanya sastra juga begitu, ekspresi keseluruhan jati diri manusia. Saya di pengantar ini menceritakan pengalaman saya waktu masih muda. Jadi pada tahun 1991, tahun kedua saya kuliah, itu saya pergi ke Yogyakarta, ke UIN Jogja, dulu IAIN masih, untuk ketemu teman-teman saya di sana, sesama alumni pesantren Al-Falah. Saya terkejut melihat aktivitas para mahasiswa di sana waktu itu, yang gemar membaca, gemar berdiskusi. Di mana-mana orang diskusi, para aktivis itu kalau tidak membaca buku itu malu. Jadi tidak teriak-teriak saja, tapi rajin baca buku. Sehingga saya waktu itu membeli banyak buku. Karena banyak diskon. Dan bukunya bagus-bagus. Saya diajak juga pergi ke shopping ya, di shopping. Murah gitu bukunya ya. Nah, pada saat itulah saya dinasihati oleh teman saya, senior saya di pesantren, yaitu saudara Hairus Salim. Hairus Salim bilang kepada saya, "Yuk, kamu jangan hanya baca buku-buku ilmiah ya, kamu harus baca buku-buku sastra. Kamu harus beli buku novel, cerpen, begitu." Kenapa? Karena menurut dia, buku-buku ilmiah itu menyajikan kenyataan hidup manusia tidak selengkap karya sastra. Jadi kalau karya ilmiah itu bersifat rasional analitis, hanya itu. Sedangkan manusia itu lebih kompleks dari itu. Ada perasaan, ada pikiran, ada tindakan, ada kebaikan, ada keburukan, ada kejahatan, macam-macam. Dan itu hanya bisa ditemukan dalam karya sastra. Dengan membaca sastra, maka kamu akan bersikap lebih bijak, tidak hitam putih. Kira-kira begitu dia menasihati saya. Dan saya kemudian waktu itu mengikuti nasihatnya. Saya ingat saya beli kumpulan cerpennya Kunto Wijoyo, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga.